Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah warzuqni fahma. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah tetap semangat. Yes. Hari ini kita berjumpa kembali dengan suasana yang gembira. Kalian ingat kemarin kita mempelajari apa? Ingat, Oke, apa kemarin? manusia purba. Oke, manusia purba itu apa? Manusia yang hidup sebelum masa sejarah. Oke, tepat sekali. Coba sebutkan manusia purba di Indonesia. Saya Pak, Oke, apa saja manusia purba yang ada di Indonesia? ada dua Pak. Yang pertama Meganthropus erectus dan yang kedua Pithecanthropus erectus. Tepat enggak? Tepat. Oke, kalian masih ingat sekali pembelajaran kita pada minggu kemarin ya. Kita hari ini akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Indonesia itu kaya atau tidak? Kaya. Sempurna atau tidak? Sempurna. Ya, sempurna alamnya karena memiliki keanekaragaman hayati. Kalian akan saya tunjukkan sebuah fakta yang ada di Indonesia. Lahan baru, termasuk di kawasan hutan sekunder dan primer di Kalimantan dan Papua. Sementara itu, praktik pembakaran hutan dan lahan untuk membuka perkebunan sejarah Indonesia dengan lebih dari 2,6 juta hektar lahan terbakar. Bahkan tumpang tindih antara satu sektor dengan sektor lainnya, seperti tambang, HTI, dan sawit. Ini adalah fakta bahwa di Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Tapi apa fakta yang kalian dapatkan dari sini? Bahwa ada deforestasi. Kalian tahu tidak deforestasi itu apa? Deforestasi itu adalah memanfaatkan lahan secara berlebihan. Tadi kan sudah kalian lihat sendiri bahwa ada penggundulan hutan, pembakaran hutan yang dijadikan untuk lahan apa? Sawit. Ada satu pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian semua juga. Apa dampak deforestasi bagi bangsa Indonesia? Oke, sekarang kalian diskusikan dengan saya ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok. Diskusikan tentang masalah itu. Setelah kalian melihat tadi video dokumenter tentang deforestasi di Indonesia dari zaman kolonial sampai zaman sekarang. Waktu kalian untuk mendiskusikan 15 menit. Monggo silakan dimulai saja. Beban. Oke, tapi jam. Oke, time is over. Sekarang masing-masing dari kelompok maju ke depan. 2 perwakilan saja untuk merepresentasikan hasil dari diskusi kalian dan juga pastinya ada yang pro dan kontra. Oke, monggo langsung silakan masing-masing dari kelompok maju ke depan. Kalian sudah berdiri di depan semua untuk merepresentasikan hasil diskusi kalian. Yang sini yang pro, yang sini yang kontra dengan adanya deforestasi. Kita semua ingin mendengar yang pro ini alasannya apa, yang kontra alasannya apa. Oke, silakan langsung saja dimulai dari yang pro.
Oke, dampak deforestasi bagi Indonesia adalah membuat negara Indonesia menjadi maju. Karena Indonesia mendapatkan hasil ekspor dari ekspor sawit. Benar, tapi karena itu juga Indonesia menjadi negara yang rawan akan bencana, contohnya longsor. Dan juga Indonesia kehilangan flora dan faunanya, serta keanekaragaman hayatinya. Banyak dampak positif yang bisa kita rasakan dari deforestasi, contohnya dengan kemajuan ekonomi. Tapi apakah kalian memperhatikan tanah-tanah penduduk yang diambil oleh organisasi-organisasi yang tidak benar? Tapi kan mereka juga mendapatkan bayaran yang setara oleh apa yang mereka ambil. Tapi karena itu juga jadinya Indonesia menjadi hutan gundul. Banyak kejadian-kejadian seperti tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Dan juga banyak suku di Indonesia yang kehilangan ragam budayanya dan juga istiadatnya. Loh, gak kayak gitu, kan pemerintah kan juga sudah mengupayakan untuk mengantisipasi bagaimana agar tidak terjadi longsor dan banjir. Tapi kan ini kan fakta. Iya, kan juga kan Ini fakta. gak bisa kayak gitu. Sudah debatnya sudah selesai ya, sudah selesai. Ya, memang deforestasi di Indonesia itu memang ada dari zaman dulu. Sejak dari zaman VOC sampai sekarang itu ada semua. Ada yang pro dan ada yang kontra. Semuanya memiliki sisi negatif dan positifnya masing-masing. Oke, aplaus untuk semuanya pada pagi hari ini. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, terima kasih sekali kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan suasana yang hangat, suasana yang menyenangkan sekali. Tapi sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran pagi hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk melepaskan otot dan pikiran-pikiran kalian semua. Oke, silakan berdiri semua. Kita akan mempraktekkan fighting claps. Ya, fighting claps dimulai. Oke, ya, silakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri, ada satu hal yang ingin saya tugaskan kepada kalian semua, agar di pembelajaran kita mengenai keanekaragaman hayat ini mampu untuk kalian serap, mampu kalian pahami dengan baik. Yaitu ada dua yang harus kalian analisis dan pahami nanti di rumah. Yang pertama, kenapa para petani menebang hutan? Yang kedua, apa dampak bagi Indonesia dan lingkungan? Kan rata-rata di sini putra atau anak dari petani kan? Ya, dari petani. Dua hal ini coba kalian analisis dampaknya, keuntungannya ataupun positif negatifnya itu pasti ada. Nah, ini sebagai pemahaman kalian terhadap lingkungan sekitar kalian. Karena kan di Wonosobo, terutama di daerah yang basisnya itu adalah pertanian, itu yang namanya menebang pohon itu menjadi sebuah keharusan untuk memperluas lahan. Nah, ya, karena waktu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Saya terima kasih sekali untuk kalian. Sehat semua kan? Sehat. Senang semua? Senang semua. Selamat belajar dan selamat menimba ilmu dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ya rabbal alamin. Ya, terima kasih sekali. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.